Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata. Modul 1.4 Budaya Positif. Calon guru penggerak Anton Wijaya, SPD, dari SMP Negeri 16 Kota Bekasi, Angkatan 8. Perkenalkan, fasilitator Ibu Siti Kapsa, pengajar praktek Ibu Eka Muharromah. Latar belakang, murid tidak suka peraturan karena selama ini ketika mereka melakukan pelanggaran, mereka akan mendapatkan hukuman dan cenderung mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur, terbentuknya keyakinan kelas melalui musyawarah kelas yang dilakukan guru dan murid. Siswa mampu mengaplikasikan dan menjalankan keyakinan kelas yang disepakati. Langkah-langkah menghadap kepala sekolah dalam hal ini menjelaskan pentingnya budaya positif diterapkan di sekolah. Diseminasi pada rekan sejawat tentang budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas lain untuk membuat keyakinan kelas. Keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang disepakati. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat Allah kita bisa berkumpul di ruang rapat ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dapat menghadiri acara ini. Langsung saja nanti akan saya jelaskan. Saya akan berbagi pengalaman dan penerapan diseminasi budaya positif pada saya sendiri, Anton Wijaya, CGP Angkatan 8, SMP Negeri 16 Kota Bekasi. Konsep inti budaya positif yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keenam adalah posisi kontrol guru. Kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Adapun nanti bagian-bagian ini semuanya akan kita bahas satu persatu. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Praktek pembelajarannya berpusat pada murid. Adapun nilai-nilai pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ya, itu adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang terjadi adalah miskonsepsi tentang teori kontrol itu sendiri. Ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter peserta didik atau murid. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini adalah miskonsepsi yang terjadi dalam pembelajaran. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya yaitu realitasnya kebutuhan kita sama. Nah, pada teori kontrol realitasnya kebutuhan kita berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Kemudian selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya adalah
Semua perilaku memiliki tujuan masing-masing ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus responnya. Tapi menurut teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, kemudian selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Ya, teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, tapi kalau teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang atau win-win solution. Nah, itu ya dari teori kontrol. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif sendiri, Diana Gosen itu menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang asal katanya disiplina yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disciple atau murid atau pengikut. Kemudian disiplin positif, suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Nah, kita sebagai guru pendidik sepatutnya bisa menuntut peserta didik untuk memiliki disiplin sendiri sehingga mereka mampu memiliki perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan itu sendiri nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila yang tadi saya sebutkan, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ibu Primary Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup atau life skill itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Segala tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usahanya yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dapat terpenuhi. Konsep inti budaya positif yaitu yang pertama bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Adapun kasih sayang dan rasa diterima yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Penguasaan yaitu nilai harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain, kemudian humor, antusiasme, tertawa. Motivasi perilaku manusia, itu ada yang dari ekstrinsik dari luar dirinya dan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kemudian ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, konsekuensi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, restitusi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang mereka percaya. 5 posisi kontrol guru yaitu sebagai penghukum,
kemudian teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus contohnya anak tidak memakai atribut lengkap pada saat berseragam pramuka. Berhukum langsung mengambil tindakan hormat, contohnya hormat pada bendera selama 15 menit. Kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali Bapak ingatkan kamu selalu mengecewakan Bapak. Selanjutnya, jika kita di posisi sebagai teman, ayo dong bantu Bapak ya kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, jika kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Sedangkan posisi kita sebagai pendidik menempatkan diri sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kira-kira posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa aku ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah lakukan demi Bapak ya. Nah, kira-kira ini posisi di mana kita, di manajer kah? Kemudian di penghukum, pemantau, atau di apa? Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ada juga yang disebut dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, ini kita jelaskan di sini. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan umum. Jadi dia itu lebih beberapa pernyataan dijadikan satu, ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi bukan lagi kalimat negatif, dilarang buang sampah dan sebagainya, tapi bentuknya sudah bentuk kalimat positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Nah, jadi jangan banyak-banyak, dirangkum menjadi beberapa keyakinan kelas dari peraturan kelas tersebut sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian untuk menyelesaikan suatu masalah ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun segitiga restitusi itu, yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang kira-kira dilanggar. Kemudian menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, contoh pertanyaannya adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan hal itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu cara-cara kita adalah menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini proses kita memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau keyakinan dari dalam diri kita. Pertanyaan yang munculnya adalah apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran semua yang ideal menurutmu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah menanyakan keyakinan pada anak yang melanggar keyakinan kelas. Tentang budaya positif dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7C. Ini adalah jadwal tiket yang dibuat oleh kelompok 2 dan dimusyawarahkan oleh kelas 7C. Struktur kelas 7C yang telah disepakati oleh semua siswa di kelas ini. Tiga. Adalah nama kelompok pelajar yang sudah dibuat oleh kelompok 5 dan sudah disepakati kelas 7C. Adalah jadwal pelajaran yang sudah ditetapkan oleh seluruh anggota kelompok 4. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi kasus 1. Kristodio yang tidak mengenakan atribut pramuka lengkap. Pada hari Rabu, Kristodio tidak mengenakan atribut pramuka lengkap, sedangkan seragam pramuka merupakan seragam yang digunakan di sekolah pada hari itu. Setelah pulang sekolah, Kristodio dipanggil Pak Anton untuk dimintai keterangan. Lebih jelasnya, saksikan video berikut. Yuk, gerak, betul, double, gerak, pegang, gerak. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa berhadap pada kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selamat berdiri. Kembali salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Silakan duduk kembali. Mari kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Silakan dibuka bukunya. Terima kasih bisa sudah menutup pembelajaran ini dengan refleksi yang sangat baik. Untuk kemudian nanti kita lakukan pembelajaran berikutnya dengan membaca buku di pelajaran selanjutnya ya. Nah, ini Humaira mau kemana? Harusnya guru ada di depan, itu harus pakai permisi. Keyakinan apa yang dilanggar oleh Humaira? Perilaku sopan santun. Layaknya keyakinan kelas itu harusnya disepakati dan dijalankan bersama ya. Nanti di akhir pulang sekolah, Humaira tolong menghadap ke Bapak. Begitu juga di studio karena pakaiannya tidak atau atributnya tidak lengkap. Terima kasih. Bapak Anjali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Di studio, mengapa kamu tidak menggunakan atribut dengan lengkap? Pak, maaf, soalnya saya buru-buru pulang, habis meminta
menginap di rumah saudara dan bisa bercengkrama dengan saudara itu sangat menyenangkan. Namun apakah kamu lakukan itu sudah sesuai dengan aturan sekolah? Belum Pak, karena saya tidak memakai aktivitas dan Pak. Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira keyakinan apa yang belum kamu terapkan? Perilaku kedisiplinan Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Ya Pak, saya tidak akan menginap di hari efektif belajar. Mungkin ada yang lain? Saya akan menyiapkan atribut seragam yang lengkap setelah belajar di rumah Pak. Oke. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus disiplin ya? Ya Pak. Oke. Ya Pak, saya akan buka lebih buku lagi. Baik, Pak Anton apresiasi usahamu dan kamu boleh pulang dan istirahat di rumah. Baik Pak, terima kasih. Selamat siang Pak Anton. Selamat siang, silakan Humaira duduk. Kamu tahu mengapa dipanggil Pak Anton di sini? Mungkin berkaitan dengan pengelolaan keuangan tadi, Pak. Ya benar, Humaira, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Anton. Namun semua tindakan kita pasti ada alasan. Kira-kira mengapa kamu keluar kelas tanpa izin? Karena saya sudah dibayar Pak. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas dulu. Tidak Pak. Keyakinan kelas yang mana tuh? Berperilaku sopan dan santun Pak. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Pertama, saya akan minta maaf karena saya telah sampai izin. Kedua, saya akan minta izin ketika akan kembali ke kelas Pak. Ketiga, saya akan berusaha tidak menghadapi dan nyaman saat pembelajaran jauh. Baik, Pak Anton apresiasi untuk tanggung jawabmu. Dan kamu boleh pulang dan istirahat di rumah ya.